Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Baik anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari bab pertama sampai bab 4. Jadi untuk kali ini kita akan mengulang saja karena saya rasa sudah cukup, Bapak rasa sudah cukup ya untuk materinya. Jadi nanti ada soal ulangan ya, ulangan. Nanti ada ulangan dari bab 1, materinya dari bab 1 sampai bab 4. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami kepahaman dan ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk ke pembahasan pertama, yaitu materi pertama tentang indahnya saling menghormati ya. Saling menghormati itu tentang, lihat gambar di situ ada umat Islam menuju masjid, Kristen menuju gereja, umat Hindu menuju pura, umat Buddha menuju wihara, dan umat Konghucu menuju kelenteng. Nah, dari gambar sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya di Indonesia ini ada beberapa agama yang disahkan oleh negara ya, yaitu Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita sebagai umat Islam yang soleh dan baik, tentunya kita harus toleransi dalam beragama, tidak memaksakan ya kehendak, karena dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untukku agamaku, ya agamaku, yaitu agama Islam. Itu tentang toleransi, silakan dibaca ini Al-Kafirun, ada 6 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah, surat Al-Kafirun ini menjelaskan tentang, intinya tentang toleransi dalam beragama. Tapi satu hal, kita jangan toleransi dalam hal akidah. Misalkan ada teman kita beragama Kristen, dia ke gereja, kita ikut-ikutan ibadah di gereja, itu tidak boleh ya. Toleransi dalam hal muamalahnya saja, tapi tidak dengan akidah kita, akidah Islam ya. Itu materi pertama tentang Al-Kafirun ya, silakan dihafal, silakan disimak baik-baik. Nah, ini rangkuman Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 6 ayat, diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Quran surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Quran surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun demikian. Langsung ke pelajaran 2, ketika bumi berhenti berputar. Nah, yang perlu kalian pahami di situ tentang makna hari akhirnya, macam-macam hari akhir, tanda-tandanya, kemudian hikmah mempercayai hari akhir. Baik Cikidot, langsung saja kita ke yang pertama, itu makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Sekali lagi, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, atau alam semesta akan hancur dulu dan semua makhluk di dalamnya mati. Ya, hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika hari kiamat
ada bunyi trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, bunyi yang pertama atau malaikat Israfil meniup yang pertama itu bumi ini hancur ya, beserta alam semesta hancur. Kemudian malaikat Israfil meniup lagi yang kedua kalinya itu jadi yang di alam kubur dibangkitkan atau disebut dengan yaumul ba'ats ya, dibangkitkan di alam kuburnya. Baik, adapun ayat yang salah satu surat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang kiamat yaitu surat Al-Qari'ah surat ke-101 ya, ayatnya ada 11, diturunkan di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibali kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sekarang macam-macam hari akhir. Nah, hari akhir atau kiamat itu dibagi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil ya, hancurnya alam di sekitar kita seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami ya, dan sebagainya. Nah, yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, tuh seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya atau pada orbitnya, sehingga planet-planet yang ada di langit, yang ada di angkasa, di alam tata surya kita, di galaksi kita nanti akan bertabrakan dan menjadikan hancurnya alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Quran surah Al-Jajarah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, tanda-tandanya hari akhir, di antara tanda-tandanya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah, fenomena-fenomena ini sudah ada ya sekarang, seperti yang poin keempat ini, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, artinya laki-laki kadang rambutnya dipanjangin, pakai anting di hidungnya, pakai anting juga di telinganya, itu menyalahi kodrat ya. Seharusnya laki-laki itu tidak berambut panjang, juga tidak memakai anting atau gelang. Begitu juga perempuan. Kita lihat banyak saat ini ya, fenomena kali ini, perempuan kebalikannya rambutnya pendek, kemudian berpakaian seperti laki-laki, itu sudah banyak pada zaman ini. Nauzubillah ya. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini, itu banyak ya. Juga untuk saat ini. 6. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi rasul. Ini sudah banyak. Maka 7 poin ini, nah untuk pada saat ini sudah banyak ya di dunia ini, di zaman modern ini. Nauzubillah ya. Hikmah mempercayai akhir. 1. Kita bertambah yakin ya dengan kebesaran Allah, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, menghindari perbuatan yang dilarang Allah, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan salat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Situ silakan dibaca sendiri ya rangkumannya, di pause aja.
Langsung ke pelajaran ketiga. Indahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak akan menjelaskan secara ringkas saja ya untuk yang ketiga ini. Asmaul husna, dari asmaul husna secara bahasa, asmaun jama dari ismun. Berarti nama-nama husna kebaikan atau yang baik. Berarti asmaul husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Tapi untuk di kelas 6 ini kita akan belajar 4 saja, yaitu tentang As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Samad artinya Allah maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya Allah maha kuasa atau Allah yang maha menentukan. Al-Muqaddim artinya Allah maha mendahulukan. Al-Baqi artinya Allah maha kekal, ya. Nah, itu saja ya dari Bapak. Langsung ke pelajaran 4. Nah, zakat ya. Memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang berhak menerima zakat, hikmah berzakat. Zakat artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu dan untuk orang-orang tertentu ya. Zakat itu artinya ya. Jadi zakat itu adalah memberikan sebagian harta kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat itu tidak sembarang dikasihkan ya, tapi hanya ke 8 asnaf sebagaimana ada dalam surat At-Taubah ayat 103 ya. Innamal sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. 1. Orang miskin. 2. Amil zakat. 3. Yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf. 4. Hamba sahaya. 5. Orang yang berhutang atau gorimin. 6. Fisabilillah. 7. Nah, Ibnu Sabil 8. Jadi ada 8 asnaf ya. Situ baca sendiri anak-anak keterangannya tentang orang fakir apa, miskin, zakat, pengurus zakat atau amilin apa, mu'alaf orang yang berhutang, orang yang berjuang pada jalan Allah, hamba sahaya, kemudian Ibnu Sabil. Sini zakat dibagi 2 ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan ya. Ketentuannya, besarannya dikeluarkannya yaitu sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah yaitu seluruh satu beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Jadi meskipun bayi lahir pada bulan Ramadan, meskipun masih bayi, brojol dari ibunya, itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya ya. Kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tuanya. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Yang kedua, zakat mal. Nah, zakat mal ini disebut dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nah, nisab apa sih? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta sama dengan 850.000. Nah, zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada fakir miskin. Syarat wajib zakat mal yaitu ada 5, silakan anak-anak baca sendiri. Ada jenis harta yang dizakati seperti perhiasan emas, uang simpanan, harta atau uang yang diperoleh dari usaha, berdagang atau bekerja, hasil pertanian, binatang ternak, juga barang temuan.
Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, sedangkan orang yang memberikan zakat disebut muzaki. Awas ketuker ya. Nah, itu aja mungkin ya secara singkat. Silakan dibaca rangkumannya di pause di situ. Baik, dicukupkan saja ya dari Bapak 4 pembelajaran subtema tadi. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimaknya karena nanti ada ulangannya. Baik, wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.